Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wilanda Putra. Di video sebelumnya kita sudah membahas aplikasi RTE Bisnis part 1. Jadi pada hari ini di tanggal 18 Agustus 2020 kita akan membahas part 2 dari aplikasi RTE Bisnis. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut saya mohon untuk support channel ini dengan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah bahas tentang market. Sekarang kita akan bahas di sebelahnya market. Di sini ada indeks. Teman-teman bisa lihat di sini ada indeks saham Amerika. Indeks saham Amerika di sini memiliki kapitalisasi pasar atau kapitalisasi saham-saham yang ada di Amerika ini besar-besar seperti Apple, Amazon, Microsoft, dan yang lainnya. Di Amerika terdapat 3 indeks yaitu Dow Jones Index, S&P 500 Index, dan Nasdaq. Bursa Efek Amerika ini bukan sekadar patokan untuk negara lain, tetapi mata uangnya juga menjadi acuan untuk mata uang negara lain. Jadi, apabila terjadi masalah di Amerika, itu akan berimbas kepada pasar saham dunia, seperti masalah perang dagang antara Amerika dan Tiongkok kemarin. Itu berimbas kepada bergugurannya saham-saham di benua kuning, termasuk Indonesia, dikarenakan dua negara ini adalah negara adidaya yang menguasai perdagangan dunia. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melihat di sini ada indeks Asia. Yang pertama yaitu indeks Nikkei 225 yaitu indeks Tokyo Jepang. Selanjutnya ada indeks Hang Seng Index yaitu indeks Hong Kong. Yang ketiga ada indeks Shanghai Composite yaitu indeks Shanghai Tiongkok. Yang keempat ada indeks Straits Times yaitu indeks Singapura. Dan di sini ada indeks di Bursa Efek Indonesia. Di bawahnya ada indeks LQ45. Indeks LQ45 ini kalau teman-teman belum tahu, ini adalah indeks yang di dalamnya terdapat 45 emiten atau 45 perusahaan yang mempunyai kapitalisasi yang besar atau kapitalisasi pasar yang besar. Bukan itu saja, indeks LQ45 ini juga memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi. Sama dengan indeks Amerika tadi, apabila ada masalah atau gejolak di negara Asia, juga akan berimbas kepada pasar modal Indonesia. Di sini teman-teman juga bisa melihat indeks di benua biru, yaitu ada indeks FTSE 100 yaitu indeks London. Yang kedua ada indeks Xetra-DAX yaitu indeks di negara Jerman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat watchlist. Di sini seperti yang saya bilang di video per 1 kemarin, saya sudah mengelompokkan saham-saham yang sesuai dengan kelompok-kelompok di sini, yaitu yang pertama ada my watchlist. My watchlist di sini yaitu saham-saham atau kelompok saham yang telah saya miliki atau yang saham yang saya miliki. Yang pertama ada Antam yaitu Aneka Tambang. Yang kedua ada TKIM Pabrik Kertas Cijui Kimia. Yang ketiga INKP Indah Kiat Flow Paper. Yang keempat ada Telkom Telekomunikasi Indonesia. Yang kelima ada BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Jadi dari kelima saham yang setelah saya beli ini rata-rata naik semuanya. Ini ada BTPS yang stagnan, masih belum ada pergerakan di awal pembukaan pasar modal tadi. Seluruhnya udah ada yang naik seperti YNKP, TKIM ini udah ada naik, ini Antam juga udah naik. Jadi teman-teman kalau ingin membeli saham bisa konsultasi dengan saya. Nanti saya akan arahkan kepada sekuritas yang bisa membeli tempat membeli saham. Sekuritas itu sama dengan perantara antara kita dengan pasar modal untuk membeli saham.
Selanjutnya di sini ada perbankan. Teman-teman bisa lihat di sini seluruh saham-saham perbankan. Di sini bukan seluruh saham perbankan yang saya masukin di sini, tetapi saham-saham perbankan yang lapis 1 sama lapis 2 dan lapis 3. Di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada Bank Negara Indonesia. Ini Bank Negara Indonesia telah naik sahamnya sebanyak 125 poin atau 2,50%. Ini pergerakannya cepat ya. Sebelum jam 10 ini pergerakan saham cepat. Tapi setelah jam 10 nanti pergerakan saham mulai stabil, dan teman-teman waktu yang tepat untuk membeli saham yaitu lewat dari jam 10 ya teman-teman. Jadi kalau sebelum jam 10 itu teman-teman kalau beli saham itu biasanya suka menipu. Karena kalau jam 9 waktu pembukaan itu saham-saham pada naik semua. Tetapi setelah jam 10 mayoritas saham-saham yang naik tadi langsung jatuh. Jadi waktu yang tepat untuk membeli saham itu adalah di atas jam 10. Di sini teman-teman bisa lihat ada Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank BTPN, Bank BRI Syariah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank Sentral Asia. Ini bank-bank besar semua ya teman-teman. Ini adalah termasuk di sini ada Bank BCA, yaitu perusahaan atau emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Ini kapitalisasi pasarnya sangat besar ya teman-teman. Ini nomor 1 di pasar modal Indonesia. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar itu yaitu saham-saham perbankan seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, termasuk saham-saham consumer product. Selanjutnya kita di sini ada consumer product. Teman-teman bisa lihat di sini ada Gudang Garam, HM Sampurna. Gudang Garam di sini memiliki sahamnya sangat mahal ya teman-teman. Di sini nilainya 54.975. Jadi kalau teman-teman ingin membeli satu lot saham ini sangat besar nih dana yang harus disiapkan gitu. Jadi satu lot saham itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, sekarang naik lagi menjadi 55.000. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham satu lot Gudang Garam itu sama dengan 5.500.000 ya teman-teman. Aduh itu sangat mahal ya teman-teman, 5.500.000 kalau ingin membeli 100 lembar saham Gudang Garam. Jadi itu adalah saham rokok ya teman-teman. Selanjutnya ada HM Sampurna. Teman-teman juga bisa lihat di sini HM Sampurna juga naik. Mayoritas saham-saham consumer product naik ya teman-teman, tapi juga ada yang turun. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada Kino Indonesia, ini naik juga 90 poin. Ada Cepin, Charon Pokpan Indonesia, ini saham-saham pakan ternak ya teman-teman, saham-saham ayam. Kalau kita di pasar modal sih, kalau pasar modal untuk investor pemula itu disebut dengan saham-saham ayam gitu. Ada Java, Cepin itu adalah saham-saham ayam gitu. Karena produksinya yaitu pakan ayam, ayam boiler itu adalah produksi dari perusahaan ini gitu. Di sini ada Sido, industri jamu dan farmasi Sido muncul. Di sini juga naik sebanyak 25 poin. Ada AC Hardware Indonesia, ada ICBP yang bagi teman-teman yang suka makan Indomie, ini perusahaan yang memproduksi Indomie ya teman-teman. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, perusahaan yang memproduksi Indomie yang sering teman-teman makan gitu. Ini sahamnya juga naik 75%. Di sini ada Era juga, Era Jaya Swasembada. Ada Unilever. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan nama Unilever karena mungkin produknya teman-teman suka pakai di rumah gitu, seperti sabun, sampo, pembersih. Kebanyakan itu adalah produksi dari perusahaan Unilever Indonesia Tbk, teman-teman. Jadi di sini nilai sahamnya turun 25 poin ya, teman-teman. Selanjutnya ada perusahaan obat nih, Kalbe Farma. Nah, Kalbe Farma, kalau teman-teman sering beli Prokol ya teman-teman. Prokol itu salah satu produksi dari Kalbe Farma teman-teman. Di sini nilai sahamnya turun 5 poin. Selanjutnya ada Mayora teman-teman. Ya, ini Mayora ini adalah biasanya produksi kebanyakan dari Mayora ini adalah produksi biskuit dan permen teman-teman. Ada kalau teman-teman tahu
biskuit Roma kelapa itu adalah produksi dari perusahaan Mayora ya teman-teman. Selanjutnya ada ASI, Astra International Tbk teman-teman. Ini Astra International Tbk. Teman-teman bagi ada yang punya mobil pasti teman-teman udah tahu ini ya, perusahaan otomotif yang memproduksi mobil-mobil seperti Toyota, Daihatsu itu ada produksi dari Astra International Tbk. Selanjutnya ada Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini adalah induk perusahaan dari ICBP ya teman-teman. ICBP ini adalah anak perusahaan dari Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi ICBP ini adalah anak perusahaan dari Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya ada konstruksi. Sebelumnya saya akan kembali kepada teman-teman. Ini untuk pengelompokan ini bukan pengelompokan dari B ya teman-teman atau Bursa Efek Indonesia, tapi ini pengelompokan dari saya sendiri supaya bisa teman-teman mudah paham. Jadi selanjutnya ada konstruksi. Teman-teman bisa lihat di sini ada saham Wijaya Karya. Saham konstruksi Wijaya Karya yaitu naik sebesar 45 poin. Selanjutnya ada United Tractors yaitu naik sebesar 600 poin. Ini sahamnya juga mahal ya teman-teman, 223.675. Atau kalau teman-teman mau beli ini sahamnya satu lotnya 2.300.000-an ya teman-teman, satu lotnya. Selanjutnya ada PTPP atau PP Persero. Ini sahamnya naik 25%. Ada Semen Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu Semen Padang, itu salah satu anak perusahaan dari Semen Indonesia Tbk. Selanjutnya ada Waskita Karya, naik 10 poin. Ada Jasa Marga. Jadi teman-teman yang suka lewat jalan tol ini, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan perusahaan Jasa Marga ya teman-teman, karena dia mengelola jalan tol yang ada di Indonesia, yaitu naik sebesar 30 poin sahamnya. Ada di sini ada Adikarya, Waskita Karya, dan INTP atau Indosemen Tunggal Prakarsa. Ini adalah perusahaan yang memproduksi semen. Selanjutnya ada properti. Jadi properti untuk hari ini di tanggal 18 Agustus mayoritas naik ya teman-teman. Saya belum baca berita sih kenapa saham-saham properti bisa naik pada hari ini. Mungkin ada kabar baik mungkin dari properti yang ada di Indonesia. Salah satu di sini akan saya sebutin, di sini ada Surya Semesta Internusa, ada Pakuwon Jati, ada BSD, Bumi Serpong Damai, maaf teman-teman, Bumi Serpong Damai, ada Sumarekon Agung, ada Pakuwon Jati, Lipo Karawaci, Agung Podomoro Line, Ciputra, Lipo Karawaci. Jadi teman-teman untuk saham-saham properti ini kebanyakan sih untuk saat ini belum saya rekomendasikan, karena untuk saat ini mengingat pasar properti di Indonesia masih lesu. Jadi teman-teman jangan tergiur dengan kenaikan pada hari ini. Mending teman-teman melirik saham-saham perbankan ya teman-teman, karena perbankan memiliki likuiditas yang baik teman-teman, atau pasar sahamnya jelas gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Pertambangan di sini ada Antam Aneka Tambang, salah satu saham yang saya beli tadi ya teman-teman. Ada MDK atau Merdeka Copper Gold, atau ini adalah perusahaan yang memproduksi emas ya teman-teman, sama dengan Antam. Ada Inco Vel Indonesia Tbk, ada ITMG Indo Tambang Raya Mega. Ini adalah perusahaan yang memproduksi batu bara ya teman-teman. Di bawahnya sama, ini ada Bukit Asam juga memproduksi batu bara. Ada PGAS, perusahaan gas negara Tbk. Ini perusahaan yang memproduksi gas. Ada Adaro Energi, ini perusahaan besar semua ya teman-teman. Ada AALI, Astra Agro Lestari, ini ada perusahaan minyak sawit ya teman-teman. Astra Agro Lestari ini adalah anak perusahaan dari Astra International Tbk tadi ya teman-teman. Selanjutnya ada telekomunikasi. Di sini ada BMTR Global Mediacom, ada IPTV yaitu MNC Vision Network Tbk, ada MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Jadi MNCN ini
kalau teman-teman suka nonton televisi MNC TV gitu ya, ini perusahaannya gitu teman-teman ya. MNCN ini perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya TBIG, Tower Bersama Infrastruktur. Ada Telkom, ini salah satu perusahaan yang saya beli juga nih teman-teman, karena ini pasar sahamnya sedang naik untuk saat ini teman-teman. Telkom. Ada Tower, Sarana Menara Nusantara. Ada Excel, ini kalau yang punya kartu Excel ya, ini perusahaan Excel ya teman-teman. Excel Axiata Tbk. Ada Indosat Tbk, Smartfren Telkom Tbk teman-teman. Selanjutnya ada tekstil dan petrokimia teman-teman. Jadi di sini saya udah kelompokkan 4 yang paling saya suka sahamnya gitu teman-teman untuk tekstil dan petrokimia, yaitu TKIM, Pabrik Kertas Tijwi Kimia Tbk, salah satu saham yang saya beli ya teman-teman. Selanjutnya ada TPIA, Chandra Asri Petrochemical Tbk, ini perusahaan yang memproduksi petrokimia. Selanjutnya ada INKP, Indah Kiat Pearl Empaper teman-teman. Ini untuk TKIM dan INKP ini dia satu induk perusahaannya teman-teman. Jadi induk perusahaannya yaitu INKP ini, anak perusahaannya itu TKIM. Ini yang punya perusahaan ini adalah grup Sinarmas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau mau searching di Google, itu grup Sinarmas itu banyak sekali perusahaan yang ada di dalamnya teman-teman. Salah satunya itu yaitu Indah Kiat Pearl Empaper sama Pabrik Kertas Tijwi Kimia teman-teman. Selanjutnya ada Barito Pacific. Jadi antara Barito sama TPIA, Chandra Asri Petrochemical ini satu perusahaan juga teman-teman. Jadi induk perusahaannya yaitu Barito Pacific, anak perusahaannya Chandra Asri Petrochemical teman-teman. Jadi sini ada induk sama anak perusahaannya teman-teman, digabung gitu. Selanjutnya setelah selesai di watchlist, kita masuk ke movers ya teman-teman. Ada Smartfren Telkom Indonesia. Jadi sebelumnya saya jelaskan di sini ada gainers, yaitu gainers di sini maksudnya yaitu saham-saham yang kenaikannya paling tinggi ya teman-teman. Yaitu di sini ada BMTR, yaitu Global Mediacom, naik sebesar 50 poin atau 21,55% teman-teman. Ini hampir menyentuh titik tertinggi ya teman-teman untuk kenaikan saham, yaitu di 25%. Selanjutnya ada Indo Asida Tama Tbk, Gudang Garam, naiknya cukup besar teman-teman, yaitu 2325 poin. Selanjutnya ada Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, ini salah satu anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat perusahaan-perusahaannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke loser. Loser di sini adalah saham-saham yang turun yang paling tinggi ya teman-teman. Di sini pada umumnya saham-saham yang tidak liquid atau saham-saham, biasanya kita saham-saham disebut dengan saham-saham yang tidak liquid ya teman-teman, atau saham gorengan. Teman-teman bisa lihat di sini saham-saham yang jarang kita dengar ya teman-teman. Selanjutnya ada active turnover, maksudnya yaitu saham-saham yang nilai turnovernya atau jual belinya terbesar ya teman-teman. Di sini ada Bank BRI. Di sini turnovernya sudah mencapai 409 miliar teman-teman. Kita lihat ada MNCN sudah mencapai 271 miliar. Oke, Bank BCA udah menyentuh 180 miliar. Oke, selanjutnya ada aktif volume ya teman-teman. Di sini volume ini yaitu saham-saham yang jumlah sahamnya yang diperjualbelikan yang paling besar ya teman-teman, atau paling banyak. Di sini ada Friend, yaitu jumlah volume sahamnya yang telah diperjualbelikan yaitu 513 juta saham ya teman-teman. Di sini kita lanjut ke frekuensi, yaitu saham-saham yang frekuensi jual belinya paling tinggi ya teman-teman, atau paling banyak. Di sini ada Bank BRI sudah menyentuh 15.700 frekuensinya ya teman-teman. Di sini 15.700 kali. Oke, kita masuk ke net foreign buy, yaitu saham-saham yang nilai belinya paling besar ya teman-teman. Nilai beli ini kita dapat dari jual beli antara
beli dikurang dengan jual ya teman-teman, yaitu saham Bank BRI masih membukukan net foreign buy-nya 139 miliar, disusul Gudang Garam, HM Sampurna, dan Unilever, saham-saham besar semua teman-teman. Ada net foreign sell, saham-saham yang nilai jualnya lebih besar daripada nilai belinya ya teman-teman. Di sini Bank BCA nilai jualnya sudah menyentuh 80 miliar. Berarti lebih banyak orang yang menjual sekarang ini untuk saham Bank BCA ya teman-teman daripada yang membeli. Sedangkan net foreign buy tadi lebih banyak investor membeli saham Bank BRI daripada menjual saham Bank BRI tersebut teman-teman. Oke. Kita masuk ke currency, yaitu di sini teman-teman juga bisa melihat nilai tukar mata uang Indonesia terhadap US dollar teman-teman. Sekarang 1 US dollar dihargai 14.816 rupiah ya teman-teman. Ini rupiah sudah hampir menyentuh 15.000 lagi ya teman-teman. Ini teman-teman juga bisa melihat nilai tukar Australia ke dolar Amerika, euro ke dolar Amerika, pound sterling ke dolar Amerika, yuan ke dolar, yen ke US dollar Amerika, dan dolar Singapura ke dolar Amerika teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah paham tentang aplikasi RTE Business ini. Jadi sampai di sini dulu ya perjumpaan kita teman-teman untuk part 2 ini. Nantikan selanjutnya video-video yang akan diupload oleh saya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dan terima kasih.